الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala terhadap kesempatan, kesehatan, kemudahan yang Allah hadiahkan kepada kita bersama. Dan di antara salah satu nikmat yang harus kita selalu ingat adalah nikmat iman dan taqwa yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Karena nikmat ini merupakan harga yang tidak ada tawar-menawar di sana. Sehingga seorang muslim akan senantiasa berharap, bermohon, meminta kepada Allah, terutama dengan kalimat Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami juga dalam keadaan Islam, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Kalimat ini merupakan kalimat yang harus selalu kita ucapkan agar kita istiqamah dalam agama Allah, agar kita hidup dalam beribadah kepada Allah dan wafat juga dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim tentunya tidak dinamakan muslim kecuali mereka dengan beramal dan beribadah. Sehingga seolah-olah kita bermohon kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku, wafatkan aku, tetap dalam senantiasa berubudiyah kepadamu. Itu merupakan di antara salah satu kalimat yang harus dihafal oleh kaum muslimin. Karena memang di antara nikmat yang paling indah adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian, salawat beriringkan salam, semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu ucapan yang paling indah diucapkan oleh seorang umat kepada nabinya adalah dikala lisan mereka senantiasa basah dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi dzurriyyatihi kama salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit melihat sisi kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kita belajar mengambil pelajarannya. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi daripada cintanya Allah kepada hamba adalah dengan ujian dan cobaan. Itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Makanya dikala kita mendapatkan masalah dalam kehidupan, ketahuilah itu tanda Allah sayang kepada kita. Kalau kita selalu sehat, tidak ada masalah, tidak ada sakit, maka itu bisa jadi pertanda Allah tidak lagi sayang kepada kita. Sehingga ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada yang menawarkan diri kepadanya untuk dinikahi. Dan yang datang kebetulan adalah ibunya. Dikala ibunya datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan kepadanya, "Wahai Nabi, ya Rasulullah, ini putriku. Sifatnya 1, 2, 3, 4, 5." Disebutkan semuanya. Hampir-hampir saja Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikah dengan wanita yang tadi ditawarkan, dengan wanita tersebut. Kemudian di akhir pembahasan, apa kata ibu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Rasulullah, di antara salah satu kelebihan anakku, dia tidak pernah sakit." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir ingin menikah dengannya. Ketika dia mengatakan di antara salah satu sifat anakku, dia tidak pernah sakit. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya sallallahu alaihi wasallam
menikah dengan tersebut. Apa alasannya? Karena dia tidak pernah sakit. Apa makna yang bisa kita ambil di dalamnya? Sakit, ujian, cobaan itu tanda Allah kepada hamba. Kita bukan orang yang pertama kali diuji. Kalau kita sakit, kita bukan orang sakit. Kalau kita kehilangan harta, bukan orang pertama kehilangan harta. Kalau meninggal, kita bukan orang pertama yang meninggal keluarga. Banyak orang sebelum kita. Dan itu adalah hukum alam. Allah mencintai hambanya. Dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila menyukai, mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dengan berbagai macam ujian, karena ujian itu bermacam-macam ya. Ada ujian dalam diri. Makanya ada namanya al-ba'sa wad-dharra. Dharra itu ujian yang ada pada diri, sakit dan yang semisalnya, itu namanya dharra. Ada lagi yang namanya ba'sa. Ba'sa itu ujian yang ada pada di luar diri, misalnya harta, anak, keluarga, rumah, makanan, itu namanya ba'sa. Dan itu merupakan di antara salah satu bentuk Allah mencintai seorang hamba. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikala kita belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membuat kita semangat. Ternyata kita ini tidak ada apa-apanya. Baru kekurangan harta, baru anak tidak sekolah, baru sesuatu yang kecil, itu biasa. Kalau ada di antara kita yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang hartanya, lihat Nabi 2 bulan lamanya tidak keluar asap dari rumahnya, 2 bulan. Kita sudah berapa bulan tidak keluar asap dari rumah? Ada yang 1 minggu? Ada? 2 minggu ada? Belum ada kan? Berarti ternyata kita dengan Nabi belum ada apa-apanya. Itu baru 1 kali. Sehingga para sahabat mereka bertanya, kalau tidak keluar asap, artinya biasanya kalau ada asap itu ada adonannya. Kalau kita nasi, kalau mereka gandum. Gandum itu juga butuh asap, butuh api untuk membakarnya. 2 bulan lamanya. Artinya yang dimakan oleh Nabi hanya al-aswadan, korma dengan air putih. 2 bulan. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berbicara tentang rasa lapar, Nabi pernah tidak makan 3 hari 3 malam, hanya minum air putih saja. Ada di antara kita yang tidak makan 3 hari 3 malam? Ada? Berarti kita belum pernah merasakan lapar selama-lamanya. Berarti kita selalu kenyang hidup kita ini. Lantas ujian mana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Tentu itu pertanyaannya. Nabi SAW pernah tidak makan 3 hari 3 malam. Tahukah kita dikala Nabi SAW diikat perutnya dengan batu? Kenapa Nabi mengikat perutnya dengan batu? Untuk menekan lambungnya. Bukan untuk alasan yang lain. Agar lambung Nabi itu tertekan, sehingga rasa laparnya berkurang. 3 hari 3 malam lamanya. Dan kita tidak pernah diuji oleh Allah 3 hari 3 malam. Nabi SAW meninggal semua putra dan putrinya. Semuanya. Di masa dia hidup. Kecuali Fatimah. Semuanya. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Yang putri Nabi, Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Semuanya meninggal dan Nabi menyaksikannya. Kecuali Fatimah. Qasim masih kecil. Masih umur 1 tahun. 1 tahun itu kan umur anak di mana kita sedang seronok bermain kan? 1 tahun. Sedang gemasnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abdullah 1 tahun setengah. Kalau bahasa kitanya 1 tahun setengah baru pandai jalan. Jalan terjatuh, diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim 2 tahun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Begitu juga dengan Zainab umur 25, Ruqayyah begitu juga, Ummu Kulsum 25 26, semuanya meninggal dan Nabi masih hidup. Artinya, kalau seandainya kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu
ternyata kita ini belum ada apa-apanya. Makanya kalau ada di antara kita yang mungkin ya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian kita berbeda-beda. Ujian sakit, keluarga, yang lain, semua kita memiliki, dan kita konsepnya Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada seorang hamba kecuali dengan apa yang mereka sanggup. Maka dari situlah jangan pernah mengatakan, ya Allah aku tidak sanggup. Kalau tidak sanggup, Allah tidak akan pernah memberikan. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Dan di antara salah satu cara kita menghadapinya adalah dengan melihat sosok yang paling indah, yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu indah sekali. Kita jangan hanya melihat sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sisi kehidupan Nabi, dalam sisi semuanya harus kita lihat. Dan di antara salah satu sisi yang paling indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah orang yang paling berat ujiannya. Bahkan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan cucunya. Bagaimana kehilangan cucunya? Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu atau anak Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menggendongnya. Kemudian Nabi menyaksikan dia sedang sedang sakarat, anak kecil masih dalam gendongan, sedang sakarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikannya. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal itu Nabi. Bisa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, berikan kesehatan kepada anakku, kepada cucuku, berikan umur panjang. Mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu sisi, Nabi adalah manusia biasa dan orang yang paling berat ujiannya. Dalam sisi lain, Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingin mencontohkan kepada kita bersama bagaimana sabar di dalam ujian, atau bagaimana kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat indah. Oleh karena itu dia dianjurkan bagi kita bersama untuk senantiasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari sisi kehidupan Nabi Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tentunya tidak ada yang namanya manusia kecuali mereka ada masa-masa di kala mereka down atau di kala mereka turun kalau bahasa kitanya. Di kala mereka kadang-kadang menghadapi masalah-masalah yang tidak ringan. Maka dari situlah ikhwatul Islam kita harus ingat, dari situlah Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi juga memberikan solusi daripada ujian tersebut. Bukan hanya sekedar diuji. Ingat baik-baik. Kalau sekedar hanya diuji, semua orang diuji. Jangankan manusia, hewan pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang lain juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar yang namanya manusia, semua makhluk yang ada di dunia ada ujiannya. Dan masalah dalam kehidupan juga demikian keadaannya. Yang ada masalah itu bukan hanya kita, semua makhluk, semua manusia, bahkan hewan ada masalahnya antara dia dengan yang lain. Bahkan kalau seandainya kita perhatikan, hewan yang terkecil yang paling ada di dasar lautan itu ada masalah antara satu dengan yang lainnya, apalagi yang namanya manusia. Tapi artinya ikhwatul Islam, itu adalah pelajaran bagi kita bersama. Bagaimana cara kita keluar darinya? Salah satunya ikhwatul Islam, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Nah, salah satu solusi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan salat malam. Salah satu solusinya adalah dengan salat malam. Salat malam itu ikhwatul Islam adalah salat yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin sebelum diwajibkan salat 5 waktu. Makanya kita selalu mengulang salat 5 waktu kapan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang masih ingat? Kapan? Sebelum atau setelah? Setelah Isra Mi'raj. Taib, Isra Mi'raj. Kapan terjadi Isra Mi'raj? Tentu itu pertanyaannya. Isra Mi'raj semua kita tahu. Tapi pertanyaannya kapan terjadi Isra Mi'raj? Nah, makanya sesekali belajar Isra Mi'raj agar kita tahu bagaimana kejadian Isra dan Mi'raj. Kapan terjadi Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Peristiwa yang luar biasa terjadi pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dari Makkah Al-Mukarramah menuju Baitul Maqdis yang biasanya ditempuh dalam 3 bulan atau 2 bulan, ditempuh hanya dalam beberapa menit sahaja. Bukankah peristiwa yang luar biasa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan di malam hari yang dibawa oleh burak, dan burak itu, burak yang selalu yang mengangkut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga burak yang dulu mengangkut Nabi Ibrahim.
Tidakkah kita tahu perjalanan Nabi dari Ka'bah Al-Musyarrafah, dari Makkah Al-Mukarramah menuju Baitul Maqdis, itu perjalanan berbalik dengan ayahnya. Ayahnya dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Kita tidak tahu kisahnya. Macam mana nih? Bukankah dulu, kita pindah dulu cerita ya, alur cerita agar kita tahu nih. Karena Isra Mi'raj tidak tahu, maka nanti kita akan jelaskan. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW itu adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Apa maknanya? Nabi Ibrahim dulu ketika berputar-putar ya, pada akhirnya dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan istri dan anaknya ke Mekah Al-Mukarramah. Itu kita semua tahu. Kemudian setelah diantarkan anak dan istrinya Ismail dan Hajar alaihi wassalam, maka Ibrahim meninggalkan mereka berdua di sana atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua, apakah Nabi Ibrahim tidak pernah melihat mereka? Dilihat, bagaimanapun itu istrinya, bagaimanapun itu adalah anaknya. Dari anak ini akan lahir manusia yang paling mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim selalu berkunjung sampai Hajar meninggal. Nah, berkunjungnya Nabi Ibrahim dari Baitul Maqdis atau dari Syam menuju Ka'bah Al-Musyarrafah, itu perjalanan tidak mudah. Belum ada tempat transit di sana. Masih padang Sahara semuanya. Perjalanan yang tidak ringan. Maka disitulah di antara salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim menggunakan burak yang tadi akan dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala Nabi melakukan perjalanan dari Ka'bah berbalik dengan ayahnya, berbalik dengan kakeknya. Kalau kakeknya dari Baitul Maqdis menuju Makkah Al-Mukarramah, kalau Nabi dari Makkah menuju Baitul Maqdis. Karena bagaimanapun itu adalah tempat keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Kemudian ikhwatul Islam, sampailah suatu ketika Hajar meninggal, Ismail sudah tumbuh. Kemudian dikala Ismail tumbuh, menikah, baik Nabi Ibrahim senantiasa mengunjungi keluarganya. Dan kemudian ikhwatul Islam, pernah suatu ketika, ini mungkin cerita yang pernah selalu kita dengarkan, Nabi Ibrahim sampai ke Makkah Al-Mukarramah, mengunjungi Ismail, dilihat rumahnya, tidak ada Ismail di dalam, yang ditemukan adalah keluarganya. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana keadaan kalian? Istrinya ini senantiasa mengungkapkan kesulitan hidupnya. Ceritanya cerita sulit. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengatakan, sampaikan salamku kepada suamimu, katakan kepadanya untuk mengganti, kalau bahasa kitanya mengganti pintu rumahnya. Kemudian Nabi Ismail pulang. Ketika pulang, maka Nabi Ismail merasakan ada salah satu yang lain. Dia pun bertanya kepada keluarganya, apakah ada tamu hari ini? Maka istri mengatakan, iya, ada salah seorang yang sifatnya seperti ini. Kemudian, apakah dia memiliki pesan? Maka istri mengatakan, iya, dia menitipkan salam, kemudian memerintahkan untuk mengganti pintu rumahnya. Di saat itulah Ismail mengatakan, dia adalah ayahku, dan dia memerintahkan diriku untuk menceraikanmu. Karena yang selalu diceritakan adalah masalah kesulitan ekonomi. Tapi jangan dipraktekkan ya. Ya kan? Taib. Kemudian yang kedua, datang lagi Nabi Ibrahim. Kemudian setelahnya ditanya lagi. Nah, perempuan ini di antara salah satu sifat perempuan yang sangat mulia adalah ketika tidak mereka menceritakan kekurangan keluarganya kepada orang lain. Bahkan kepada orang yang terdekat dengannya, kepada orang tua. Dan semua kita akan menjadi orang tua. Dan semua kita akan punya menantu. Maka dikala kita punya menantu, terutama kita punya anak perempuan, pesanlah kepadanya, jangan pernah menceritakan kekurangan keluargamu kepada kami. Karena itu merupakan di antara bentuk menjaga keluarganya, menjaga suaminya. Dan ingat apa yang terjadi kepada keluarga Nabi Ibrahim, yaitu Ismail. Ketika Ismail menikah, kemudian Ibrahim berkunjung lagi. Dan apa yang terjadi? Agar kita tahu keberkahan Makkah itu dari mana datangnya. Dikala dia mengatakan, bagaimana keadaanmu? Dia menyebutkan, alhamdulillah, kami baik-baik saja. Kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tidak ada masalah-masalah dalam kehidupan, alhamdulillah, dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun setiap kita itu punya masalah masing-masing, dan bukan setiap masalah itu harus kita ceritakan kepada orang. Masalah yang pertama kali harus kita ceritakan adalah kepada yang menciptakan masalah itu sendiri, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidahnya. Baru kita ceritakan kepada orang lain. Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu, ingat itu baik-baik. Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita. Baik kita sebagai laki-laki atau nanti kita sebagai perempuan, yang suami atau yang istri. Kenapa demikian? Karena keberkahan akan muncul dari sana. Nah, dikala Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana keadaan kalian? Dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa ruginya memuji Allah? Tidak ada. Untung semuanya. Kemudian di saat itulah Nabi Ibrahim bertanya, apa makanan kalian? Maka istri daripada Ismail mengatakan, makanan kami hanya dua, air dan daging. Kebetulan pada waktu itu belum ada buah-buahan di Mekah, air dan daging. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim mengangkat kedua tangannya. Dan di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, selama mereka punya air dan daging, mereka tidak akan pernah lapar untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Berkat daripada mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyebutkan masalah keluarga kepada yang lain. Karena masalah kita semuanya itu ikhwatul Islam. Masalah keluarga harus disampaikan kepada orang lain, baik itu secara lisan atau secara lisan. Baru sedikit ada masalah, sudah mulai buka Instagram. Wahai kawan-kawan, aku ada masalah. Wahai kawan-kawan, anakku lagi sakit. Emang Facebook bisa berdoa, bisa mengabulkan doa, ataupun yang semisalnya? Tidak demikian keadaannya. Tapi mengadu dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang laki-laki, jangan biasakan diri mengadu kepada media sosial. Ini alat bisa dipecahkan, selesai masalah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, ada tempat kita mengadu, bukan kepada media sosial. Nah, apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, berikan keberkahan terhadap air dan dagingnya. Makanya orang Mekah tidak akan pernah lapar sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dua ini akan selalu ada. Yang pertama air, Zam-Zam, tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Yang kedua daging. Dari mana datang daging? Dari mana datang daging? Kalau orang pernah pergi melaksanakan ibadah haji, apa yang akan mereka lakukan salah satunya? Bayar dam. Bayar dam. Bayar dam, tahu dam? Menyembelih. Orang haji 1 tahun kurang lebih 5 juta. 5 juta ekor kambing. Cukup tidak 1 tahun? 5 juta kambing. Cukup tidak? Bukan cukup. Untuk 10 tahun cukup. Bukan 1 tahun. 5 juta. Pernah kita melihat 5 juta ekor kambing? 5 juta. Itu 1 tahun. Tahun berikutnya 5 juta lagi. Tahun berikutnya 5 juta lagi setiap tahun. Itu baru orang melaksanakan ibadah haji. Belum lagi yang umrah. Setiap kali ada kesalahan, dendanya adalah daging. Kenapa demikian? Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas ya? Baik. Kenapa cerita kita sampai di sini nih? Apa sebabnya tadi nih? Ya, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Makanya Nabi mengatakan, ana da'watu abi. Aku ini adalah doa ayahku. Adanya Nabi Muhammad diutusnya oleh Allah di Makkah Al-Mukarramah itu karena doa Nabi Ibrahim. Makanya Nabi mengatakan ana da'watu abi. Sehingga Nabi Ibrahim selalu berkunjung ke Mekah dengan menggunakan burak. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan ayat atau yang kita kenal dengan mukjizat, salah satunya adalah burak, melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis dengan kendaraan yang sama. Jadi burak itu bukan hanya mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tanyakan, peristiwa Isra dan Mi'raj itu kapan terjadinya?
Hah? Apa? Pas Nabi diangkat menjadi Nabi dan menjadi? Masya Allah, ini jawabannya. Ini zikir-zikir doa ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Masya Allah. Dua ya, baik. Masya Allah. Sehat selalu ya. Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Barakallahu fiik. Tapi itulah jawabannya salah nih. Macam mana nih? Peristiwa Isra dan Mi'raj, tak tahu? Isra dan Mi'raj itu terjadi tahun ke 10 kenabian, betul nih. Kalau insya Allah ragu tuh. Betul. Nggak ada insya Allahnya. Nah, kalau ragu, kalau betul ya sudah nih. Kurang lebih pada tahun ke 10 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun ke 10 Hijriah karena peristiwa-peristiwa ini tidak ada yang menetap. Peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa kelahiran Nabi atau yang kita kenal dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada satupun di antara para ulama yang memastikan kapannya, tahunnya tidak pasti, bulannya tidak pasti, apalagi tanggalnya. Kenapa alasannya? Karena memang kalender itu belum ada. Kalender Hijriah itu ada kapan? Setelah Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah. Kelahiran Nabi sudah ada kalender atau belum? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ada kalendernya atau belum? Kalender itu baru ada dihitung setelah Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah, dan itu pun baru dihitung di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Paham? Artinya orang tidak tahu 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, orang tidak tahu. Makanya peristiwa-peristiwa itu hanya diabadikan kepada peristiwa besar. 1 Hijriah, Nabi hijrah. 2 Hijriah, perang Badar. 3 Hijriah, perang Uhud. Begitu selanjutnya. Di zaman Abu Bakar Siddiq belum juga ada. Kapan baru ada? Di zaman Umar. Ayo kita tetapkan kapan kita menentukan kalender agar mudah bagi kita untuk bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Maka mereka pun berbeda pendapat. Ujung-ujungnya mereka mengatakan kita tetapkan kalender tersebut mulai dari Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka ditetapkan tanggal atau kalendernya atau hijriah, maka disebut dengan hijriah. Sehingga untuk menentukan kejadian sebelum hijriah itu tidak semudah yang dibayangkan. Hari kelahiran Nabi berbeda tahunnya, berbeda waktunya, berbeda tanggalnya, berbeda bulannya. Itu perkara biasa. Peristiwa Isra dan Mi'raj tahun berapa? Berbeda. Ada yang mengatakan tahun ke-10, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum Nabi hijrah. Kemudian di bulan apa? Juga berbeda. Tanggal apa? Juga berbeda. Tidak ada satupun yang pasti. Kenapa demikian? Apa alasannya? Kalendernya belum ada. Sekarang tanggal berapa? Sekarang 17 apa? 17 Rajab. Kalau Masehinya kapan? Sama 17 juga. Kenapa kita tahu? Ada kalendernya. Kalau tidak ada kalendernya 18. Kenapa kita tahu tanggal 18? Ada kalendernya. Kalau tidak ada, bisa dipahami. Coba kalau kalender Masehi, Masehi itu dihitung daripada Nabi Isa, makanya disebut dengan Masih. Disebut dengan Masih. Pertanyaannya, sebelum Nabi Isa ada catatannya? Jangankan sebelum Nabi Isa, nenek kita saja, kalau kita tanya, kapan mereka lahir? 1 Januari kan? Atau 31 Desember kan? Iya atau tidak? Makanya ada tidak di antara kita yang lahir 1 Januari? Saya ragu, kalau yang lahir 1 Januari saya ragu. Jangan-jangan itu hanya sekedar, kan iya kan? Karena orang dulu tidak tahu, tulis baca tidak ada istilahnya. Sulit untuk menulis, sulit untuk mencatat, sulit. Dan yang pertama kali saya juga termasuk di antara salah satunya, karena saya lahir tanggal 1 Januari. Ini betul atau pura-pura? Kita juga tidak tahu. Karena saking minimnya orang menulis. Bisa dipahami? Itu baru kemarin, apalagi dulu. Makanya untuk memastikan itu tidak mudah. Untuk memastikan apalagi misalnya Maulid Nabi, kapan Nabi lahir? Iya, sebagian para ulama mengatakan tanggal 12. Ada mengatakan tanggal ini, ada mengatakan biasa, perbedaan para ulama biasa. Tidak ada yang memastikan ijma' sepakat tanggal ini.
Begitu juga Isra dan Mi'raj sepakat tanggal ini. Kenapa tidak ada? Karena memang belum ada. Paham sampai di sini ya? Baik. Kita kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj, maka di saat itulah diwajibkan salat 5 waktu. Pertanyaannya, sebelum salat 5 waktu diwajibkan, apakah sudah ada salat yang lain diwajibkan? Apa salatnya? Itulah yang tadi kita jelaskan, salat malam. Jadi salat diwajibkan salat 5 waktu. Ketika salat 5 waktu diwajibkan, yaitu anggaplah pada tahun ke-10 dari kenabian. Apakah sebelum 10 tahun sebelumnya, ketika Nabi diutus menjadi Nabi, Nabi berdakwah, mengajak para sahabatnya, apakah mereka tidak salat? Salat atau tidak? Salat. Sama dengan puasa. Kapan diwajibkan puasa kepada kaum muslimin? Tahun kedua Hijriah. Pertanyaannya, apakah sebelum tahun kedua Hijri ini tidak ada puasa? Ada. Puasa? Puasa apa? Puasa Nabi? Puasa apa? Yang lain? Sebutkan semua puasa sunat. Apa lagi yang lain? Apa lagi yang lain? Apa lagi yang lain? Hah? Ini dia jawabannya, puasa Asyura. Puasa Asyura itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib sebelum puasa wajib, sunnah setelah puasa wajib. Paham? Salat malam, sunnah atau wajib? Wajib sebelum salat wajib, sunnah setelah salat wajib. Silakan Pak. Masya Allah, barakallahu fiik. Sehat Pak ya, Masya Allah. Wa iyyakum barakallahu fiik. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Zakat, kapan diwajibkan zakat? Hah? Setelah sampai nisab. Artinya kapan wajib zakat itu kapan? Sampai nisab itu pasti ya. Itu syarat kapan kita membayar. Apa? Awal Ramadan? Betul nih. Apa? Karena Allah mengatakan, perhatikan baik-baik. Rukun Islam itu ada 5. Syahadah. Kita tahu semuanya syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat. Kita tahu salat wajib. 5 waktu. Puasa. Kita tahu puasa Ramadan. Zakat. Zakat yang mana? Zakat yang mana? Yang mana? Salat 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Haji sudah jelas. Tinggal zakat. Bukankah rukun Islam salah satunya adalah zakat? Pertanyaannya, zakat yang mana? Hati-hati menjawab ya. Zakat mana yang wajib? Zakat mal. Yang satu? Zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat mal? Dua-duanya. Yang wajib itu yang pertama kali. Kalau zakat mal itu wajib bagi yang punya mal. Zakat harta wajib bagi yang punya harta. Bagi orang miskin tidak wajib. Bahkan mereka yang mendapatkan. Tapi kalau zakat fitrah atau zakat fitri, itu selama kita punya makanan cukup untuk kita, baik itu orang merdeka atau budak, anak-anak, bahkan yang baru lahir, maka itu wajib hukumnya. Berarti mana yang wajib? Zakat fitrah atau zakat harta? Dua-duanya. Tapi wajib, yang paling wajib itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu kapan dikeluarkan? Di bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan. Berarti kapan zakat itu diwajibkan? Ketika Ramadan diwajibkan. Kapan Ramadan diwajibkan? Baru tadi. Tahun kedua, berarti zakat diwajibkan tahun. Jelas sampai di sini? Pusing ya? Itu baru pelajaran biasa tuh. Taib.
Artinya puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Sebelum puasa diwajibkan, apakah sudah ada puasa? Sudah. Sebelum zakat diwajibkan, apakah sudah ada zakat? Sudah. Tapi zakat yang sebelumnya wajib sebelum kewajiban zakat, dan sunnah setelah, sama kaedahnya. Begitu juga dengan haji. Haji itu kapan diwajibkan? Rukun Islam. Kapan diwajibkan haji? Hah? Wajib haji dilakukan setelah mampu. Itu semua jawaban umum lah istilahnya ya. Jawaban umum kan? Tapi kapannya? Semenjak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Semenjak itulah diwajibkan ibadah haji. Makanya sebelum Nabi menjadi Nabi, apakah orang sudah berhaji? Sudah atau belum? Sudah, setiap tahun. Bahkan Nabi SAW bertemu dengan orang-orang yang ada di sana di musim haji. Tapi kapan ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin yang haji Islam? Kapan? PR ya? Cari sendiri. Sudah 4 disebutkan, sudah 3 bonus. Yang ini cari sendiri. Baik. Kapan haji diwajibkan kepada kaum muslimin? Nanti cari sendiri. Yang dapat jawabannya angkat tangan. Boleh minta tolong kepada Mbah Google. Kapan? Tahun ke? 2 ke Hijriah. Masya Allah. Silakan Bang. Itu dia jawabannya ya. Silakan Bang. Masya Allah. Makasih jawabannya Bang ya. Itu jawabannya. Tapi saya tidak mengatakan benar ya. Tapi itu jawaban Abang. Yang benar adalah tahun ke-9. Berarti salah Bang ya. Ini rukun Islam kita tak tahu macam mana. Rukun Islam. Baik. Nah, kita kembalikan kepada salat. Salat itu baru diwajibkan ketika, anggaplah dikala melakukan Isra dan Mi'raj. Bukan berarti sebelumnya tidak ada salat. Ada salat. Tapi salat yang mana? Makanya ketika Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, yang diwajibkan salat itu adalah salat malam. Jadi salat malam itu wajib hukumnya. Salat malam itu wajib hukumnya. Kapan? Sebelum diwajibkan salat 5 waktu. Dan setelah itu, setelah diwajibkan 5 waktu, apa hukum salat wajib? Apa hukumnya? Wajib bagi Nabi, sunnah bagi umat Nabi. Makanya ada ayat yang disebut dengan surat Nabi. Apa itu surat Nabi? Di dalam Al-Quran ada namanya surat Nabi. Surat Muhammad, surat Al-Muzammil, surat Al-Muddassir. Itu disebut dengan surat Nabi SAW. Maka hafallah 3 surat ini. Atau paling tidak kita mengetahui, karena itu disebut dengan surat Nabi SAW. Salah satu surat Nabi adalah surat Al-Muzammil. Dan itu adalah kewajiban Nabi. Jadi Nabi itu tidak pernah meninggalkan salat malam. Walau setelah kewajiban salat 5 waktu, tapi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat malam. Karena wajib bagi Nabi. Kewajiban bagi Nabi tetap. Nah pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan salat malam kepada Nabi dan kepada sahabat sebelum salat 5 waktu? Karena perjuangan mereka di kala periode Mekah Al-Mukarramah adalah perjuangan yang tidak ringan. Berat yang dihadapi oleh para sahabat ikhwatul Islam, terlalu berat. Kalau kita baca sejarahnya bagaimana para sahabat berjuang, itu seperti orang yang bukan seperti orang yang terasing, seperti orang yang betul-betul dizalimi, disakiti, seperti budak diperlakukan. Semua para sahabat kalau kita lihat ceritanya, salah satunya contoh yang selalu kita sebutkan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar orang yang terpandang, orang yang kaya, punya keluarga, punya kabilah, tapi Abu Bakar pernah diperlakukan, dipukul, ditendang, dicekik di samping Ka'bah Al-Musyarrafah, sampai-sampai orang tidak lagi kenal dengan mukanya, mana hidungnya, mana pipinya, mana matanya, mana telinganya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau demikian perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana perjuangan dengan sahabat yang lebih lemah daripada Abu Bakar As-Siddiq? Bagaimana budak? Wajar Bilal seperti itu, wajar Sumayyah dibunuh, wajar Yasir dibunuh, wajar Ammar diperlakukan dengan perlakuan yang kejam. Nah, bagaimana cara Allah meringankan beban mereka? Bagaimana? Yaitu dengan salat
malam. Makanya di saat itulah ikhwatul Islam, kita tahu, kita kembalikan kepada pembahasan kita. Semua kita ada masalah dalam kehidupan. Tapi kadang-kadang kita tahu atau kita tidak tahu. Kita tahu, tapi kita tidak mau tahu. Di antara salah satu solusinya adalah dengan menghidupkan malam-malam terakhir. Walau 15 menit, walau 10 menit, walau setengah jam, walau bermenit-menit yang tidak terlalu lama sekali. Tapi itu merupakan di antara bentuk kita mengadukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Kita sekarang mau menghafal lagi ya. Siap untuk menghafal ya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-azimul halim. Al-azimul halim. Ini doa setiap kali kita ada masalah, kesulitan hidup, masalah yang tidak selesai, maka inilah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kita lakukan, kita baca di salat malam, kita baca di waktu yang lain, tapi ini adalah solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-azimul halim. Sudah hafal? La ilaha illallah al-azimul halim. Hafal sampai di sini? Baik. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Hafal? Intinya pangkalnya la ilaha illallah semuanya. Ulang lagi. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil karim. Sudah hafal? Itulah kehidupan kita ikhwatul Islam. Kita tidak akan pernah bisa berdiri sendiri dan kita tidak akan pernah menyelesaikan apapun masalah dalam kehidupan kita kecuali kalau bukan pertolongan dari Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendatangkan pertolongan dari Allah? Inilah jawabannya. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Kalimatnya tidak susah. Yang susah itu susunannya. Karena semuanya la ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Siapa yang sudah hafal? Silakan Bang. Maju ke depan untuk murojaah. Sinilah Bang. Sinilah. Bisa berdiri? Nah, silakan Bang. Masya Allah. Apa namanya untuk murojaah yang lain ya? Karena semakin dibaca semakin diulang. Silakan, silakan. Pelan-pelan Bang ya, santai. Taib, ulang lagi. Biar yang lain bisa menyimaknya, taib. Kita ulang lagi. La ilaha illallah al-azimul halim. Taib. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Masya Allah. Ini Bang, tinggal dua Bang ya. Untuk Abang lah kedua-duanya. InsyaAllah, silakan Bang. Taib, yang lain bisa dihafal? Kita ulang dulu sama-sama ya. Karena bagaimanapun inilah tujuan daripada pelajaran kita malam hari ini. Terima kasih Bang ya. InsyaAllah, barakallahu fiik. Bagaimanapun tujuan daripada pelajaran kita ini adalah untuk membaca doa ini. Doa dikala kita mendapatkan masalah, bagaimana solusinya, dan salah satu solusinya adalah dari kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada karbun itu dikala seolah-olah menggenggam dirinya.
Seolah-olah masalah itu sudah menumpuk, pusing kepalanya, stres kalau bahasa kitanya. Tidak terpikirkan lagi bagaimana cara mencari jalan keluarnya. Maka di saat itulah kita kembalikan kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Al-Azim. Engkau adalah zat yang maha agung. Al-Halim. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Lembut kasih sayang luar biasa. La ilaha illallah. Rabbul arshil azim. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Rabbnya Al-Arsh, yaitu Rabb Arsh yang sangat luar biasa. La ilaha illallah. Rabbus samawati wal ardi wa Rabbul arshil karim. Dan Engkau adalah zat yang maha karim. Maka di saat itulah kemudahan demi kemudahan akan kita dapatkan. Taib, kita ulang dulu sama-sama. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wal ard. Wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Sudah hafal? Nanti kita mulai dari kanan satu-satu ya. Siap ya? Itulah gunanya kita duduk di sini. Kalau kita tidak mendapatkan doa ini, maka insya Allah tujuan kita tidak lain tidak bukan agar nanti bagaimana kita tahu cara mengadu kepada Allah harus kita tahu. Dan ini adalah bentuk kita mengadu kepada Allah. Dan setelah azan, jangan lari ya. Kita baca satu-satu dari kanan sampai ke kiri. Baik, sekarang waktu azan sudah masuk. Mungkin azan dulu. Setelah azan kita sambung sebentar untuk baca doa ini berkali-kali. Insya Allah Taala. Barakallahu fikum. Silakan azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita sambung sedikit ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Ada salah seorang yang dulu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sangat bermanfaat bagi kita bersama. Anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kasurat alai. Ya Rasulullah, agama ini terlalu berat bagi diriku. Yang wajib, yang sunnah, kemudian bersabar, bersyukur, beristighfar, terlalu berat bagiku ya Rasulullah. Inna syara'i al-Islam qad kasuran alayya. Kemudian orang ini mengatakan, ajarkan kepadaku ya Rasulullah, fa akhbirni bi syai'in atasabbathu bihi. Ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa berpegang kepadanya. Karena agama ini berat. Memang agama Islam itu sebenarnya kalau kita perhatikan, agama itu menuntun kita banyak undang-undang dan aturan yang harus kita lakukan. Kita mau makan ini tidak boleh, kita mau meninggalkan ini tidak boleh. Itu adalah aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebahagian kaum muslimin yang mana agama itu berat baginya, tidak ringan. Ada aturan-aturan yang harus mereka patuhi, dan aturan itu kalau kita keluar itu bahaya, karena itu adalah aturan Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itulah orang ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasurat alai. Agama ini berat, banyak yang dilarang, banyak yang diperintahkan, tidak sanggup rasanya saya untuk melakukan semuanya. Fa akhbirni bi syai'in atasabbasu bih. Kabarkan kepadaku, beritahu aku bagaimana supaya aku kuat di dalam agama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, la yazalu lisanuka ratsban bi dzikrillah. Hendaklah lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama menyebutkan supaya kita mendapatkan kemudahan dalam kehidupan, baik itu dalam beribadah atau meninggalkan kemaksiatan atau menerima takdir dan ketentuan, maka di antara salah satu cara mudah kita untuk melakukan atau cara mudah kita untuk mengerjakannya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam urusannya. Masalahnya kita pandai berzikir atau tidak, itu saja yang menjadi masalah. Kemudian zikir itu apa yang kita ucapkan? Dan selalu kita ceritakan, ini sekedar memberikan motivasi kepada kita bersama. Walau para ulama mereka berbeda di dalamnya tentang masalah Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah imam dunia, disebut dengan imam ahli sunnah wal jamaah. Kenapa Imam Ahmad disebut dengan ahli sunnah wal jamaah atau imamnya? Karena di zamannya fitnah terlalu berat dihadapi oleh kaum muslimin. Ujian Imam Ahmad itu lain dari yang lain. Imam Abu Hanifah juga diuji, Imam Malik juga diuji, Imam Syafi'i juga diuji. Tapi yang paling berat ujiannya adalah Imam Ahmad. Maka dia disebut dengan imam ahlu sunnah wal jamaah. Bukan berarti Imam Syafi'i tidak imam ahlu sunnah wal jamaah. Bukan berarti Imam Malik tidak ahlu sunnah wal jamaah, tidak imamnya. Bukan berarti Imam Abu Hanifah tidak imam ahlu sunnah wal jamaah. Di zaman mereka itu masih aman. Zaman Imam Abu Hanifah masih aman. Zaman Imam Malik masih aman. Zaman Imam Syafi'i sudah lumayan. Yang paling berat itu adalah zaman Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad ini, dia pernah ingin keluar dari daerahnya Baghdad atau Kufah, meninggalkan kampung halamannya. Dan dia tidak tahu apa alasannya, kenapa saya harus meninggalkan kampung halaman saya. Pokoknya dia harus keluar dari daerahnya. Pergi kemana tidak tahu. Kemudian di saat itulah dia pergi, keluar, sampailah di suatu tempat. Kemudian sampai di tempat tersebut tidak ada penginapan, tidak ada orang yang dia kenal. Orang kenal dengan Ahmad bin Hanbal, tapi orang tidak tahu siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Karena belum ada TikTok kan, belum ada Instagram, belum ada Facebook, orang tidak tahu. Kalau disebut dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kenapa disebut dengan Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah? Karena di zaman itu para ulama mereka semuanya tidak ada yang kuat. Dan mereka tidak salah. Karena kalau ada di antara ulama yang kuat, maka mereka akan dibunuh pada waktu itu. Salah satunya adalah Nuh, Muhammad bin Nuh namanya. Jadi ulama pada waktu itu tinggal 6 orang yang berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. 4 orang itu sudah mengaku tidak kuat. Tinggal 2 orang. Yang satu Muhammad bin Nuh, yang satu Ahmad bin Hanbal. Mereka tetap bertahan. Muhammad bin Nuh bertahan, dia meninggal.
Ahmad bin Hanbal bertahan, diberikan umur panjang oleh Allah. Karena dia berdoa, ya Allah, jangan pertemukan aku dengan Ma'mun. Kebetulan pada waktu itu adalah Ma'mun ya. Dan doa orang yang terzalimi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menzalimi. Kalau harus zalim dan dizalimi, maka pilihlah yang terzalimi. Kalau harus memilih. Tapi kalau kita tidak terzalimi, tidak bisa menzalimi, tidak menzalimi, tidak dizalimi, alhamdulillah. Tapi di dunia tidak mungkin demikian. Kalau tidak dizalimi, maka menzalimi. Kalau demikian, maka pilihlah yang terzalimi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun khaira bani Adam. Jadilah anak Adam yang terbaik di antara dua anak Adam yang terbaik. Siapa mereka? Siapapun namanya, ada yang menyebutkan Qabil, Habil, ada yang menyebutkan nama yang lain. Kalau harus demikian, maka jadilah anak Adam yang terbaik. Siapa yang terbaik? Yang terbunuh di antara keduanya. Artinya kalau harus zalim dan menzalimi, maka pilihlah yang terzalimi. Jangan pernah menzalimi. Karena orang yang dizalimi, doanya pasti dikabulkan. Salah satunya adalah Imam Ahmad. Makanya sebelum sampai, orang yang didoakan langsung terkabul. Dia mengatakan, ya Allah, jangan pertemukan saya dengan dia. Langsung meninggal. Sebelum Imam Ahmad sampai, orang tersebut sudah meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua, Imam Ahmad keluar dari kampung halamannya. Kemudian sampailah di sebuah daerah yang orang tidak kenal. Orang tahu namanya, orang tidak kenal wajahnya. Dikala dia sampai, dia ingin beristirahat, duduk di masjid, salat maghrib, duduk isya, ingin salat isya, sampai isya. Setelah isya, dia ingin beristirahat di masjid. Kebetulan pada waktu itu masjidnya DKM-nya lumayan lah ya, agak terlalu pemarah lah sedikit. Pokoknya kamu tidak boleh istirahat di dalam masjid. Maka Imam Ahmad mengatakan, saya musafir, saya tidak ada tempat tinggal. Imam Ahmad tidak mengatakan saya Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Ahmad mengatakan saya Ahmad bin Hanbal, semua penduduk kampung akan datang. Cukup dia mengatakan namanya. Begitulah ketawaduan para ulama. Saya, tidak pernah ada kata-kata saya dari kalangan para ulama. Tidak ada. Kalau Imam Ahmad mengatakan saya adalah Ahmad bin Hanbal, semua orang akan menjamunya. Tapi Imam Ahmad diusir oleh DKM masjidnya. Dan dia tidak mengatakan saya ini ulama, saya ini Ahmad. Bukan. Ini macam mana cara buang apa namanya? Lobak. Bahaya atau tidak nih? Bang, tolong. Mohon maaf ya. Jangan diambil. Tidak digigit? Oh, Masya Allah. Allah mabarik. Baik, kita lanjutkan. Sampai di mana ceritanya? Sampai dia diusir dari masjid tersebut. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, iya, tidak masalah kalau saya tidak di dalam, saya di luar saja, di teras kalau bahasa kiranya. DKM ini mengatakan, tidak juga boleh, tidak boleh, pokoknya kamu pergi. Mungkin dikiranya Imam Ahmad ini gembel, atau pengemis, ataupun yang semisalnya. Dikala terjadi suaralah istilahnya, perdebatan, maka ada orang yang ada di samping masjid, mengatakan, wahai fulan, tidur di rumahku. Wahai fulan, istirahat di rumahku pada malam hari ini sebelum kamu melanjutkan perjalanan. Maka Imam Ahmad mau tidak mau harus tidur di rumah orang tersebut. Di mana lagi dia tidur? Di mana lagi beliau beristirahat? Kemudian dikala beliau istirahat, orang ini pekerjaannya biasa. Orang ini pekerjaannya cuma penjual roti lah kalau bahasa kitanya. Pedagang, penjual roti. Dan biasanya roti kalau dijual malamnya dibuat adonannya. Kemudian nanti disimpan 4 jam, 5 jam, sehingga rotinya nanti mulai mulai berkembang lah, nanti mudah dijadikan sebagai roti atau dijadikan makanan. Biasanya malam dibikin adonan namanya. Kemudian setelah itu, dikala orang ini menawarkan dan Imam Ahmad masuk ke rumahnya, orang ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimat-kalimat yang biasa dia ucapkan, yang tidak terlalu sulit. Imam Ahmad ingin tidur, selalu mendengarkan orang ini berzikir, maka dia kembali terbangun. Kemudian dia minta izin kepada pemilik rumah sambil mengatakan, wahai fulan, apakah engkau mengizinkan aku untuk bertanya? Maka orang ini mengatakan, silakan.
Apa kata Imam Ahmad? Hal qatabta samarata zikrik? Apakah engkau sudah memanen hasil daripada zikir yang selalu kamu baca? Kira-kira, bahasa Imam Ahmad seperti ini. Kira-kira, apa manfaat daripada zikir yang kamu baca? Apa manfaatnya? Maka orang ini pun mengatakan, tidaklah aku berdoa kepada Allah, kecuali Allah kabulkan semuanya. Kecuali satu. Satu-satunya yang belum Allah kabulkan adalah supaya aku bisa berjumpa dengan seorang ulama namanya Imam Ahmad. Itu yang belum Allah kabulkan doa saya. Dikala Imam Ahmad mendengarkan Allahu Akbar, inilah alasan kenapa saya harus meninggalkan kampung halaman. Saya tidak tahu harus kemana. Saya tinggal di mana. Saya tidur di mana. Saya sudah diusir oleh DKM masjidnya. Saya tidak tahu kenapa harus saya melakukan perjalanan yang tidak jelas. Itulah kalau bahasa kitanya. Kemana saya mengarah? Kemana saya pergi? Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mengabulkan doamu. Saya adalah Ahmad bin Hanbal. La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah berzikir kepada Allah. Masalahnya zikir apa yang kita ucapkan? Di saat itulah kita harus banyak pandai-pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu zikirnya zikir yang tadi kita baca. Siap dari kanan? Abang? Dibimbing. Apa siap? Ngaku semua nih yang dari kiri. Macam mana? La ilaha illallahu al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Kalimat ini semuanya zikir. Setiap ada kalimat di dalamnya la ilaha illallah pasti mulia. Dan di dalam zikir ini 3 kali diulang-ulang. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Pantaslah doa ini untuk memudahkan setiap masalah yang kita hadapi. Apapun masalahnya. Kenapa demikian? Kita mengadukan semuanya kepada Allah. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Mudah bagi Allah menyelesaikannya. Karena di dalamnya kalimat yang paling mulia. Afdalul zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Tinggal bagaimana kita menghafalnya. Siapa nih muka-muka yang harus pertama kali tampil nih? Sebenarnya kita sudah hafal semua ya, karena tidak terlalu sulit. Tinggal bagaimana mungkin hafal sudah lancar belum? Hafal sudah lancar belum? Itu beda ya. Antara hafal dengan lancar 2 kalimat yang berbeda. Hafal sudah tapi lancar belum. Nah, bagaimana supaya nanti lancar? Disitulah kita mungkin 1 hari kita ulang, 2 hari. Karena terlalu banyak zikir-zikir yang tidak kita hafal. Terlalu banyak doa-doa yang kita tidak hafal. Kita ingin mengadu, kita ingin meminta, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita ucapkan yang sesuai dengan keadaan. Dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk selalu mengucapkannya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kejahilan, ketidaktahuan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah. Dan sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya maka kami persilahkan. Jazakumullahu khairah. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada kita tutup langsung ya. Silakan Pak. Waktu diharamkan salat. Baik, barakallahu fikum. Kalimatnya bukan waktu yang diharamkan salat ya. Karena kalau haram itu tidak ada bahasa yang lain, berarti tidak boleh sama sekali. Tapi waktu yang tidak dibolehkan bagi kita untuk melakukan salat, maka bahasa itu bukan waktu yang diharamkan ya, tapi waktu yang tidak dibolehkan. Waktu yang tidak dibolehkan kita salat ada 5. 2 muqayyad, 3 mutlak. Muqayyad itu artinya masih terikat, yaitu setelah subuh sampai matahari terbit.
dan setelah asar sampai matahari terbenam. Itu waktu yang dilarang salat yang mutlak. Sedangkan salat yang muqayyad silakan, tidak menjadi masalah. Kita masuk setelah asar ke masjid, kita salat sunat tahiyat. Kita masuk setelah subuh melakukan salat, misalnya salat sunat wudu, silakan, tidak menjadi masalah. Itu disebut dengan waktu yang dilarang kita salat, tapi salatnya salat sunat mutlak. Artinya salat sunat yang tidak ada namanya, maka dilarang kita melakukan salat pada waktu itu. Tapi kalau salat sunat yang ada namanya, salat sunat wudu, salat sunat tahiyat, maka silahkan. Karena waktunya panjang kan, setelah subuh sampai matahari terbit itu bukan singkat, hampir kadang-kadang lebih daripada 1 jam. Nah, sedangkan waktu yang betul-betul dilarang kita, tidak dibolehkan salat, baik itu yang muqayyad ataupun salat sunat, itu ada 3. Yang pertama dikala matahari terbitnya. Makanya matahari terbit itu tidak lama. Menunggu matahari terbit, kemudian tunggu dulu, itu 2-3 menit. Tidak lama. Makanya kalau ada orang yang salat pas matahari terbit, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jangan dulu. Tunggu 3 menit atau 4 menit setelahnya. Tidak lama. Beberapa menit saja. Yang kedua di waktu zawal. Dan yang ketiga di waktu matahari terbenam. Waktu ini yang betul-betul dilarang salat. Mau salat tahiyat, mau salat apapun, jangan dulu. Lebih bagus kita berdiri sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan 5 waktu. 3 yang betul-betul tidak dibolehkan. 2 kalau seandainya ada namanya maka dipersilahkan, tidak menjadi masalah. Dan waktu yang dilarang itu juga tidak terlalu lama, hanya 3 menit 4 menit saja. Karena tidak mungkin lama kan? Allah tidak mungkin melarang kita untuk sesuatu yang berat bagi kita melakukannya. Dari mana orang tahu kalau ini waktu syuruk? Dari mana orang tahu kalau waktu ini adalah waktu maghrib, waktu matahari terbenam? Sedikit saja. Bisa dipahami ya? Dan itu pun masih ada perbincangan atau perbedaan di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Yang lain kami persilakan. Silakan. Baik. Nabi SAW pernah menyebutkan, man adraka rak'atan faqad adrakas salah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat bersama imam, berarti dia mendapatkan salat. Artinya kalau kita masbuk, kemudian tersisa 1 rakaat bersama imam, maka kita sudah dihitung sebagai orang yang salat berjamaah. Dan akhir daripada hitungan 1 rakaat itu adalah dikala imam ruku'. Imam ruku', kemudian kita masuk dan kita mendapatkan ruku' bersama imam dengan bacaannya. Dan bacaan itu ada bacaan yang sunnah, ada bacaan yang wajib, ada yang bacaan sempurna. Apa bacaan wajib? Dikala kita ruku', Subhana rabbiyal azim, berapa kali? 1 kali. Pelajaran baru nih ya. Yang wajibnya, yang sempurnanya, itu harus dibedakan. Mana yang wajib, mana yang Kalau kita ruku dan kita mendapatkan imam dan kita mengucapkan Subhana rabbil azim 1 kali, berarti kita sudah dapat ruku atau belum? Sudah. Kalau kita sudah mendapatkan demikian, berarti kita sudah mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau pas kita ruku, imam ruku, kita ruku, kemudian pas kita ruku, imam langsung naik, kita tidak bisa baca doa. Kita tetap ikut langsung, tapi kita tidak terhitung sebagai 1 rakaat. Maka nanti kita tambah lagi. Kadar 1 rakaat itu pas ruku dan baca Subhana rabbil azim 1 kali. Jelas sampai di sini? Baik, yang lain kami persilakan. Silakan. Jamak. Taib. Orang dikala hujan, di daerah kita hujan tiap hari kan? Dikala hujan, orang yang sudah ada di masjid, kalau mereka melakukan jamak tidak menjadi masalah. Orang yang di rumah, sholat di rumah juga tidak menjadi masalah. Ustaz, kan sekarang ada payung, sekarang kan ada mobil. Itu merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu kalau sudah hujan, maka diperintahkan muazin mengatakan as-salatu fi rihalikum. Jarang kan kita mendengarkan kalimat seperti ini? Orang azan, orang hujan, muazin tetap azan. Tapi dikala dia sudah mengucapkan hayya 'alas shalah, tidak, tapi as-salatu fi rihalikum. As-salatu fi rihalikum. Lafaznya berubah, terutama dikala hujan, dan itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di jamak ataupun di salat di rumah. Tapi tentunya orang yang terbiasa hujan di daerahnya, mereka tahu, oh hujan ini hujan kayaknya tidak berhenti. Kan ada tanda-tandanya kan? Apalagi kita daerah yang biasa turun hujan. Oh ini hujan yang mungkin sebentar, dia lebat tapi sebentar. Oh ini sepertinya hujan tidak akan berhenti. Di situ jika kita bisa mengukur, menilai, supaya nanti kita tidak langsung melakukan salat jamak. Kenapa demikian? Karena nanti kalau kita melakukan salat jamak, contoh, sekarang hujan, contoh hujan, kemudian kita salat maghrib dan salat isya, kemudian kita duduk di masjid karena hujan, tiba-tiba pas waktu isya, orang datang untuk melaksanakan salat, orang datang, kita yang sudah salat isya, apa yang harus kita lakukan? Apa? Salat lagi. Kita tidak boleh menghadiri suatu kaum yang salat kemudian kita duduk, tidak boleh. Misalnya kita kaum muslimin sedang salat isya dan kita masuk, saya kan sudah salat isya, saya duduk di ujung sana sambil baca Quran, saya sudah salat tadi. Jangan, tidak boleh ada yang tidak salat bagi, walaupun dia salatnya sudah. Artinya apa? Lebih bagus kita salat jamaah, tapi juga tidak salah. Makanya silakan, tidak menjadi masalah, bebas. Yang penting kita tahu hukum dan aturannya. Jelas Pak ya? Yang lain? Silakan. Salawat yang paling afdal yang mana? Saya mau menjawab dengan syarat yang bertanya harus menghafal. Siap? Baik, yang pertama, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tanpa ditambah satu kalimat dan satu huruf pun. Itu lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Yang kedua, yang dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketiga, dari Abu Humaid As-Sa'idi yang juga masih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk. Ulang lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keempat, dari Abu Mas'ud Al-Ansari yang masih sama dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kelima, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Allahumma salli ala Muhammad an-nabi al-ummi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad an-nabi al-ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keenam, dari Uqbah bin Amir juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hafal? Ya.
Yang mana hafal? Semuanya terbaik. Karena Nabi mengatakan, faqulu. Jadi pertanyaannya seperti ini. Sahabat, sama dengan salat ya. Misalnya, doa iftitah. Doa iftitah, berapa jumlah doanya? Berapa? 12. Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Subhanakallahumma wajjahtu wajhiya, dan lafaz-lafaz yang lainnya. Mana yang paling baik di antara yang 12 ini? Semuanya baik. Karena semuanya keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan salawat. Lafaz salawat itu banyak. Mana yang terbaik? Semuanya. Nah, para sahabat mereka bertanya, "Ya Rasulullah, hadas salam." Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam. Karena lafaz salam itu lafaz yang ma'ruf dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir. Salamnya sama, Assalamualaikum. Semua agama samawi salamnya sama. Yahudi juga salam, Nasara juga salam, kita juga salam. Karena salam itu untuk semua nabi. Bisa dipahami? Untuk semua umat, apalagi umat yang samawi. Sedangkan ibadah solawat satu-satunya ibadah untuk umat nabi. Umat sebelumnya tidak ada solawat. Makanya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadas salam, ini adalah salam. Fa kaifa nusalli alaika?" Bagaimana cara kami bersolawat? Kenapa para sahabat bertanya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, para sahabat tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena ibadah solawat ini khusus untuk umat Nabi. Umat sebelumnya tidak ada solawat. Makanya mereka bertanya, "Fa kaifa?" Bagaimana? Bagaimana ini? Ya Rasulullah, kami tidak tahu. Ajarkan kepada kami. Makanya mereka bertanya, Nabi ajarkan. Dan perbedaan lafaz yang diajarkan oleh Nabi tergantung yang bertanya. Makanya tadi sahabatnya Ka'ab bin Ujrah, yang kedua Abu Sa'id Al-Khudri, yang ketiga Abu Hamid As-Sa'idi, yang keempat Abu Mas'ud Al-Ansari, yang kelima Amr bin Hizam, yang keenam Uqbah bin Amir. Karena bisa jadi yang ini bertanya, di waktu lain ada lagi yang bertanya. Nabi kembali mengajarkan, sehingga kita tidak boleh memilah dan memilih. Diucapkan ini, iya juga, diucapkan itu juga. Karena semuanya keluar dari lisan Nabi. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, orang sahabat atau para sahabat itu adalah orang yang ahli dalam bahasa Arab. Para sahabat orang yang ahli dalam bahasa Arab. Tidak ada lawannya. Orang yang paling fasih bahasa Arabnya adalah sahabat Nabi. Mereka tahu berselawat kepada Nabi. Tapi bagaimanapun mereka menyadari selawat mereka tidak akan pernah sama dengan selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa para sahabat mereka bertanya, "Fa kaifa nusalli alaik?" Alasannya ada dua. Yang pertama, mereka tidak tahu. Yang kedua, mereka tahu tapi mereka menginginkan yang terbaik. Tidak mungkin ada orang yang datang belakangan mengajarkan kepada kita salawat, baca salawat ini 1000 kali, akan seperti ini, akan seperti itu. Mana salawat 6 yang tadi kita ajarkan? Itu baru 6, masih banyak lain. Mana kalimat ini? Mana kalimat yang keluar dari lisan Nabi? Seolah-olah kita mengatakan kalimat belakangan itu lebih bagus daripada kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian. Iya, berselawat itu bebas. Kalau seandainya kita mengambil pendapat bebas, sebagaimana pendapat Abdullah bin Mas'ud, "Fa ahsinus salata ala nabiyikum." Hendaklah kalian memperbagus selawat kepada nabi kalian. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan selawat di luar daripada yang 6 ini. Tapi itu Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita siapa? Abdullah bin Mas'ud juga. Tapi yang pertama Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi. Kalau yang ini Abdullah bin Mas'ud akhir zaman. Tidak sama kan? Namanya sama-sama Abdullah. Namanya sama-sama Abdullah bin Mas'ud. Tapi tidak sama. Kalau kita ingin, makanya alhamdulillah, cukupkan diri dengan selawat-selawat yang diajarkan oleh Nabi, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Kenapa harus kita mencari selawat yang lain? Bukan tidak boleh ya. Boleh selagi maknanya bagus. Bukan tidak boleh. Tapi cukupkan dengan yang diajarkan oleh Nabi, maka kita sudah akan beruntung dunia akhirat. Nabi sudah mengajarkan beberapa porsi. Hafal itu semua selesai. Mau dibaca berapa? Silahkan berapa macam pun dibaca, tidak menjadi masalah. Maka yang tadi kita sebutkan semuanya disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Makanya sekarang kita akan menemukan lafaz salawat itu banyak sekali-kali. Kalau seperti itu, setiap kita bisa memunculkan lafaz salawat.
Saya misalnya, wahai kaum muslimin, bacalah salawat ini. Karena saya anggaplah diajarkan oleh Nabi. Saya bertemu dengan Nabi dalam mimpi, kemudian Nabi mengatakan, wahai Ariful Bahri, contoh ya, bacalah salawat ini dan ajarkan kepada kawan-kawanmu. Mudah bagi saya untuk mengatakannya. Datang lagi abang yang lain, oh Ustadz, saya juga bermimpi Ustadz, Nabi juga mengajarkan salawat kepada saya. Datang lagi yang lain, oh iya, saya juga bermimpi. Coba bayangkan, kalau semua manusia yang ada di dunia ini bermimpi, diajarkan salawat oleh Nabi, siapa di antara kita yang bisa mendeteksinya, ini benar atau salah? Siapa? Ada? Tidak ada. Semua kita akan memunculkan salawat yang baru. Makanya bersalawat itu bebas, lagi maknanya bagus. Tapi ingat, tidak mungkin ada kalimat yang paling bagus dibandingkan dengan lafaz yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Makanya dalam surah Al-Haqqah, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, apa sambungannya? La akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Wahai Muhammad, ini kata Allah kepada Nabi, kalau engkau mengatakan kalimat-kalimat yang tidak pernah kami katakan, walau taqawwala alaina al-aqawil, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, kami potong-potong, kami hukum, kami siksa kamu. Nabi tidak pernah mungkin mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Tapi itu merupakan penekanan untuk umat Nabi. Cukup bagi kita mengatakan kalimat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang berikutnya. Dari yang 6 ini yang mana hafal? Yang pertama, itu yang paling mudah kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan yang paling ringkas adalah sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam zikir pagi dan sore. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Baik, yang lain. Terakhir ya. Ayo, silakan. Baik, ikhwatul Islam, para ulama selalu memberikan kaedah. Dan kaedah itu pasti ada pengecualiannya. Kaedah, salah satu kaedah yang diberikan oleh para ulama, setiap kali ada dua ibadah, maka dahulukanlah ibadah yang sempit waktunya. Misalnya, kita masuk masjid, kita ingin Allahu Akbar, salat 2 rakaat, tiba-tiba azan berkumandang, apa yang harus kita dahulukan? Kembalikan kepada kaedah, dahulukan yang waktunya sempit. Apa yang harus kita dahulukan? Jawab azan, karena waktunya sempit. Azan selesai pula ibadah jawab azannya. Sedangkan salat sunat, salat tahiyat, masih ada waktunya atau tidak? Masih, bisa jadi 10 menit, bisa jadi 15 menit, bisa jadi 20 menit. Paham sampai di sini? Paham atau tidak? Dahulukan apabila ada dua ibadah yang sama waktunya, dahulukanlah ibadah yang sempit waktunya. Azan sempit waktunya, 3 menit selesai. Salat tahiyat masih banyak waktunya. Ini kaidah umum, kecuali di hari Jumat. Karena di hari Jumat, mana yang lebih penting? Menjawab azan atau mendengarkan imam berceramah? Mana yang lebih penting? Hah? Dua-duanya. Dua-duanya. Makanya jangan Pertanyaan ini muncul bagi orang yang terlambat. Ustaz, saya salat sunat tahiyat masjid atau mendengarkan ceramah? Tidaklah dia bertanya kecuali dia terlambat. Makanya jangan paham ya? Tapi kalau seandainya, kalau terjadi, anggaplah dia buang hajat atau ada keperluan, baru datang pas orang azan, maka dikala orang azan dia tetap salat. Kenapa? Karena lebih penting mendengarkan khatib berceramah. Tidur saja, makanya dikala khatib tidak boleh tidur, tidak boleh bermain-main. Ada saja orang yang main handphone, lagha namanya. Ada mengatakan diam, lagha namanya. Apa maknanya? Bahwa itu sangat penting. Dua-duanya penting. Jelas ya?
Tapi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sampai di sini selesai semua ya jawabannya ya. Semoga bisa memberikan manfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.